Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita masuk di dalam renungan 79. Sebelum kita mendengarkan sedikit renungan, kita akan mengucapkan salam resilient. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Biarlah kita tetap tangguh sekalipun dunia juga semakin kelam, tetapi kita tetap kuat, tangguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca di dalam renungan yang nanti kita akan ambil di dalam Matius 26 ayat 31 sampai 46 tentang kisah bagaimana Petrus menyangkal Yesus dan peristiwa di Getsemani. Tetapi sebelum kita masuk di sana, tema bulan Februari itu adalah ikat pinggang kebenaran. Nanti kita akan menyambungkan itu dengan peristiwa di dalam Matius 26 ayat 31 hingga ayat yang ke-46. Kita tahu bahwa fungsi ikat pinggang, ikat pinggang itu sudah dipakai dari zaman dahulu hingga sampai sekarang. Fungsinya ada yang sama, fungsinya mungkin sedikit bergeser. Mungkin kalau sekarang kita melihat ikat pinggang itu digunakan untuk fashion. Tetapi ikat pinggang pada dasarnya, fungsi dasarnya adalah mengikat pinggang kita, di mana ikat pinggang itu ketika seorang prajurit dia meletakkan ikat pinggang itu untuk memperkuat, untuk menyangga senjata pedang. Kalau zaman sekarang mungkin bukan pedang lagi, tetapi tentara-tentara itu memakai ikat pinggang untuk meletakkan pistol. Artinya fungsi ikat pinggang untuk mengikat perlengkapan senjata. Bahkan fungsi ikat pinggang kalau kita melihat di dalam atlet-atlet sekarang itu angkat besi, angkat berat, itu mereka harus memakai ikat pinggang. Fungsinya apa? Dengan memakai ikat pinggang itu akan menopang tubuh ini sehingga akan memilih ketika seorang atlet mengangkat beban berat itu, mengangkat barbel itu, maka kekuatan itu akan tertumpu di pinggang itu. Sehingga ketika dia mengangkat, tenaga yang dikeluarkan itu akan maksimal. Jadi ikat pinggang itu membuat kondisi kita semakin kuat. Semakin kuat. Di dalam firman Tuhan, kita membaca bahwa di dalam Efesus 6 ayat yang ke-14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Artinya apa? Bahwa ikat pinggang itu penting bagi secara rohani, penting sebagai anak-anak Tuhan. Dalam apa? Dalam kita kuat, tangguh, menahan setiap godaan, setiap ajaran-ajaran yang menyesatkan kita, setiap tantangan, setiap cobaan, setiap ajaran-ajaran yang akan membawa kita ke dalam kesesatan. Tetapi ikat pinggang itu membuat kita berdiri teguh. Banyak sekali kita mendengar ajaran-ajaran, pengajaran-pengajaran, bahkan hal-hal yang sifatnya rohani, spiritual, tetapi itu tidak berpijak kepada kebenaran Kristus. Oleh karena itu, ikat pinggang kebenaran itu siapa? Kebenaran itu apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristen, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kalau kita membaca suatu ayat, Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu sendiri adalah kebenaran. Dia yang sudah taat kepada firman Tuhan,
Dia adalah kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu kita harus berpijak kepada Kristus itu sendiri yang adalah kebenaran, yang adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sumber kebenaran itu adalah Allah sendiri, yang firman Tuhan dari Allah sendiri yang sudah turun sebagai manusia, yaitu Yesus. Oleh karena itu jangan pernah kita bergeser pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan yang lain selain kepada Kristus. Mari kita akan baca di dalam tadi yang saya sampaikan di dalam Matius 26 ayat 31 sampai ke ayat yang ke-46. Tidak akan kita baca bersama-sama, tidak akan kita baca semuanya, tetapi Bapak Ibu melihat, sudah sering membaca di dalam kisah tentang penyaliban Yesus, di mana ada dua perikop di situ, yaitu penyangkalan Petrus dan ketika Yesus berdoa di Getsemani. Nah, kita akan melihat bagaimana ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran itu, maka ketika kita memegang kebenaran, yaitu firman yang dari Bapa itu, maka kita akan semakin kuat, semakin tangguh dalam menghadapi tantangan, penderitaan, bahkan angin-angin pengajaran yang sesat itu. Ketika menimpa kita, kita tetap berpegang teguh. Kita membaca di situ ada dua pribadi, yaitu murid-murid Yesus dan Yesus sendiri. Nah, di situ kita akan membaca dua pribadi yang diwakili oleh Petrus. Kita akan melihat dalam pribadi yang pertama, yaitu murid Yesus, yaitu Petrus. Di dalam Matius 26 ayat 34 sampai 35. Saya akan membacakan. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Petrus bukan baru 1 minggu, sehari 1 minggu mengikut Kristus. Dia tahu persis pelayanan daripada Yesus. Tetapi ketika Yesus berkata, ya, Tuhan Yesus berkata tentang nubuatan apa yang akan terjadi. Dikatakan bahwa sekali bahwa Yesus akan ditangkap, dia harus mati. Tetapi Petrus tidak menerima kebenaran dari nubuatan firman Tuhan. Dia tidak menerima kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, dengan tetap di hatinya. Sekalipun dia bersama-sama di dalam pelayanan bersama dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun hidup kita, perjalanan kita tetap setia, pengiringan kita setiap hari ada di dalam pelayanan, dalam aktivitas gereja. Kita mendengar firman Tuhan. Tetapi ketika kita tidak memegang kebenaran firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, benar-benar menyimpan dalam hati kita, maka ketika ada tantangan, ada sesuatu berita yang kita terima dengan panca indera kita, mendengar, melihat, maka iman kita tidak bergerak. Kita secara kedagingan kita menolak kebenaran itu. Seperti dengan Petrus juga, dia menolak kebenaran. Petrus akan menyangkal apa yang diucapkan oleh Yesus. Firman yang diucapkan oleh Yesus, Petrus menyangkal.
Petrus menolak kebenaran itu. Ya, ini adalah pribadi Petrus. Ya, tetapi kita akan melihat di sini satu pribadi, yaitu Yesus. Ya, Yesus di dalam Matius, pribadi Yesus di dalam Matius 26 ayat yang ke-42. Saya bacakan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus yang adalah firman, dia menerima firman itu dari Bapa surgawi. Dia memegang firman itu. Dia tidak melawan firman itu. Dia menerima dan taat akan firman itu. Sekalipun dia harus meminum cawan. Dia berdoa untuk ketiga kalinya melihat murid-muridnya tertidur. Tetapi Yesus taat. Dia tetap kuat memegang kebenaran itu dengan teguh. Dia tidak bergeser. Memegang kebenaran. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Dia harus taat. Dia tidak menolak firman Tuhan itu. Sekalipun dia harus minum cawan itu. Supaya apa? Supaya kehendak Bapa itu terjadi. Rencana Bapa itu terjadi. Melalui siapa? Melalui ketaatan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita memegang teguh kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran apa itu? Kebenaran yang bersumber kepada Kristus. Kebenaran yang bersumber kepada firman Allah itu sendiri. Supaya kita hidup menurut gambaran Kristus. Serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Biarlah renungan singkat ini membawa kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Supaya di akhir zaman ini dunia bergejolak. Kita tetap percaya hingga kesudahannya, percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan doa, didoakan dalam pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga. Bapak Ibu dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Biarlah melalui kesaksian Bapak Ibu sekalian, ada banyak jiwa boleh dibangun, ada banyak jemaat yang boleh dikuatkan. Mari kita akan akhiri dengan doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur malam hari ini Engkau boleh kuatkan melalui firman-Mu Tuhan, supaya kami tetap berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran yang bersumber kepada Kristus itu sendiri. Kebenaran yang bersumber kepada firman-Mu Tuhan. Supaya hidup kami, apa yang kami jalani Tuhan, mengiring Engkau Tuhan. Kami tidak mudah diombang-ambingkan Tuhan oleh pengajaran-pengajaran yang membawa kami kepada kesesatan. Tetapi biarlah firman Tuhan, yaitu kebenaran itu Tuhan, kami boleh jalani, kami boleh pegang teguh. Sehingga hidup kami boleh serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan keluarga GPDI El Shaddai oleh Roh-Mu dalam batin kami keluarga GPDI El Shaddai, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hati kami dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih.